Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Ainur Rohmah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 7 Karangharjo, Kecamatan Glenmor, Kabupaten Banyuwangi. Saat ini saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada koneksi materi kali ini akan saya jawab beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah pengertian pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga berarti serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pertanyaan pemantik berikutnya, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada beberapa langkah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar yang berupa kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Yang ketiga, menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan yang meliputi assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar yang merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar yang merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar, yaitu mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara menerapkan 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu dengan memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain? Kita telah mempelajari beberapa modul. Yang pertama, modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, dan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Dari kesemua modul itu, tujuan akhirnya yaitu menciptakan pembelajaran berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana keterkaitan antara materi modul 1.1 dengan modul 2.1?
Seperti yang telah disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep dan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru meyakini bahwa tugasnya adalah melayani murid-murid dengan segala keberagamannya serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Sedangkan keterkaitan materi modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru akan menjadi pemimpin pembelajaran yang baik yang akan mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan nilai guru penggerak. Sedangkan keterkaitan antar materi modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang merupakan visi guru penggerak. Dan yang terakhir, keterkaitan antar materi modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi menjadi perwujudan budaya positif di sekolah karena dalam penerapannya selalu mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu saling menghargai perbedaan masing-masing individu dengan segala keberagamannya. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.